Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Gusti dari daerah 23 dengan gaji Integrir 007. Di sini saya ingin mempresentasikan serta menyimulasikan tentang praktikum 6 step PLDC. Yang pertama itu adalah metode 6 step PLDC. Metode 6 step PLDC 6 step pada motor gas DC atau PLDC adalah teknik komunikasi elektronik yang mengatur pengaliran arus pada 3 fasa motor secara distrik dalam 6 langkah atau 6 step untuk menghasilkan medan magnet berputar setiap satu siklus listrik terdiri dari 6 kombinasi pensaklaran saklar daya atau MOSFET atau IGBT pada inverter 3 fasa, di mana 2 fasa aktif, satu terhubung ke sumber positif dan satu ke negatif, sementara satu fasa lainnya mengambang atau floating. Pergantian langkah dilakukan berdasarkan posisi rotor yang umumnya diperoleh dari sensor Hall atau dari metode sensorless dengan mendeteksi back EMF. Pada setiap step, arus mengalir selama 60 derajat sudut listrik, sehingga total satu putaran medan magnet listrik adalah 360 derajat. Urutan komunitas harus tepat agar torsi yang dihasilkan searah dan kontinu. Holistic step menghasilkan bentuk gelombang arus menyerupai trapesium, sehingga sangat sesuai dengan motor PLDC yang karakteristiknya itu back EMF trapezoidal. Keunggulan metode ini adalah implementasi yang sederhana, kebutuhan komputasi rendah, serta cocok untuk sistem embedded seperti microcontroller. Namun karena perubahan arus terjadi secara bertahap, metode ini menimbulkan distorsi dan kebisingan yang lebih besar dibandingkan metode kontrol vektor. Kemudian masih kita berlanjut, urutan 6 step terdiri dari 6 kombinasi pensaklaran fasa, yaitu UF dan W atau ABC. Sebagai contoh, pada satu langkah fasa U dihubungkan ke positif, fasa V ke negatif, dan fasa W dibiarkan mengambang. Pada langkah berikutnya, kombinasi ini tergeser sehingga medan magnet stator terus berputar mengikuti torsi rotor. Transisi antara step dilakukan saat rotor berpindah 60 derajat listrik yang dideteksi oleh perubahan logika sensor Hall atau titik nol back EMF. Pada fasa mengambang, kecepatan motor dikendalikan dengan mengatur PWM pada saklar aktif, sedangkan arah putaran diubah dengan membalik urutan komutasi. Kemudian ada metode sine wave PLDC. Metode sine wave PLDC yang juga dikenal sebagai sinusoidal commutation merupakan teknik pengendalian motor brush DC dengan cara mengatur arus pada setiap fasa stator agar terbentuk gelombang sinus murni yang saling bergeser sebesar 120 derajat sudut listrik. Tujuan utama metode ini adalah menciptakan medan magnet stator yang berputar secara kontinu dan halus sehingga selalu sejajar dengan medan magnet rotor. Dengan keselarasan ini, motor dapat menghasilkan torsi yang hampir konstan sepanjang satu periode putaran, sehingga rit torsi, getaran mekanik, dan kebisingan akustik dapat ditekan secara signifikan dibandingkan metode stick step yang bersifat distrik. Secara prinsip, metode sine wave mengandalkan informasi sudut posisi rotor yang akurat untuk menentukan besar arus yang harus dialirkan kepada masing-masing fasa. Arus referensi sinusoidal dibangkitkan berdasarkan fungsi trigonometri dari sudut motor. Kemudian realisasikan menggunakan teknik PWM pada inverter 3 fasa. Pada implementasi praktis biasanya digunakan sinusoidal PWM atau SPWM atau teknik yang lebih lanjut seperti space vector PWM atau SVPWM untuk meningkatkan pemanfaatan tekanan DC link dan mengurangi harmonisa. Sensor posisi rotor dapat berupa encoder optik resolver atau sensor Hall beresolusi tinggi, sementara pada sistem sensorless sudut rotor diestimasi melalui metode matematis motor dan pengukuran tegangan serta arus fasa. Dari sistem pengendalian, metode sine wave sering dikombinasikan dengan kontrol arus tetap atau current control loop dan kontrol kecepatan atau torsi tertutup, sehingga respons dinamis motor menjadi lebih presisi dan stabil. Dengan arus yang
terkontrol secara kontinu, rugi-rugi akibat harmonisa dapat diminimalkan dan efisien motor meningkat, khususnya pada kecepatan rendah sehingga menengah. Metode ini sangat sesuai dengan metode motor BLDC dengan back EMF sinusoidal. Namun juga dapat diterapkan pada motor dengan back EMF trapezoidal dengan hasil yang lebih halus meskipun tidak sepenuhnya optimal. Keunggulan utama metode Sinwave BLDC meliputi torsi yang sangat halus, kebisingan rendah, umur mekanik lebih panjang, dan serta performa yang stabil pada rentang kecepatan luas. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan pada aplikasi presisi tinggi seperti robot industri, mesin CNC, kendaraan listrik, aktuator servo, dan sistem otomasi canggih. Namun, kompleksitas implementasi menjadi tantangan utama karena membutuhkan microcontroller atau DSP dengan kemampuan komunitas tinggi, algoritma kontrol yang lebih rumit, serta sistem sensor atau estimasi posisi rotor yang akurat. Meskipun demikian, keunggulan performa yang dihasilkan menjadi metode Sinwave sebagai standar pada sistem penggerakan BLDC modern yang menuntut kualitas dan presisi tinggi. Kemudian kita ada metode Space Vector BLDC atau SPV-BLDC. Metode Space Vector BLDC merupakan teknik pengendalian motor brush DC yang menggunakan pendekatan vektor ruang untuk mengatur tegangan kurang inverter 3 fase secara optimal. Berbeda dengan metode six step dan sinusoidal PWM konvensional, metode ini tidak memandang masing-masing fase secara terpisah, melainkan merepresentasikan ketiga fase stator sebagai satu vektor tegangan threshold yang berputar pada bidang 2 dimensi. Dengan demikian, dengan pendekatan ini, medan magnet stator dapat dikendalikan secara lebih presisi sehingga arah dan besar vektor selalu disesuaikan dengan posisi rotor, menghasilkan torsi yang lebih halus dan efisien yang lebih tinggi. Secara prinsip, metode Space Vector bekerja dengan memilih kombinasi pensaklaran inverter yang membentuk 8 vektor tegangan, terdiri dari 6 vektor aktif dan 2 vektor nol. Pada satu periode sampling, vektor referensi yang diinginkan didekati dengan mengombinasikan 2 vektor aktif terdekat dan 1 atau 2 vektor nol selama inverter waktu tertentu. Perhitungan waktu masing-masing dilakukan berdasarkan posisi sudut vektor referensi terhadap 6 vektor ruang yang masing-masing mewakili 60 derajat sudut listrik. Teknik ini memungkinkan pemanfaatan tegangan DC link yang lebih maksimal dibandingkan PWM sinusoidal biasa, serta menghasilkan distorsi harmonisa yang lebih rendah. Selanjutnya, dalam implementasi pada motor BLDC, metode Space Vector umumnya dipadukan dengan kontrol arus dan torsi tertutup, bahkan sering menjadi bagian dari Field Oriented Control atau VOC. Arus stator terlebih dahulu ditransformasikan menggunakan crank dan pulse transform ke sistem koordinat digi agar komponen flux dan torsi dapat dikendalikan secara independen. Berdasarkan hasil kontrol tersebut, tegangan referensi pada sudut digi kemudian dikonversi menjadi sistem ABU dan direlasikan melalui algoritma Space Vector Modulation. Dengan cara ini, motor BLDC dapat menghasilkan torsi yang sangat halus, respon dinamis cepat, dan performa stabil pada kecepatan rendah maupun tinggi. Keunggulan utama metode Space Vector BLDC adalah ripple torsi yang sangat kecil, efisiensi tinggi, pemanfaatan tegangan inverter optimal, serta kebisingan dan getaran rendah. Metode ini sangat cocok untuk aplikasi performa tinggi seperti kendaraan listrik, robotika presisi, mesin CNC, dan sistem servo industri. Namun dibandingkan metode six step, Space Vector memiliki kompleksitas algoritma yang jauh lebih tinggi, membutuhkan sensor posisi rotor atau estimasi sudut yang akurat seperti microcontroller atau DSP dengan kemampuan komutasi tinggi. Meskipun demikian, keunggulan performa yang ditawarkan menjadi metode Space Vector sebagai salah satu teknik kontrol BLDC paling maju dan banyak digunakan pada sistem menggunakan modern. Selanjutnya kita akan ke simulasinya. Jadi yang pertama ini kemudian untuk delaynya kita atur
motor di 100 atau bilang apa? Makasih. Glenn, jangan tidur, Glenn. Ini adalah Jangan tidur. programnya Programnya untuk nilai dari 200 selanjutnya untuk Itu nyolok kan? bagi downloadnya ada yaitu 50 yaitu 0,5 detik dan tampilan dari lampunya nyala dan bernilai 0,5 detik. Nah, ini yang pertama ini ada percobaan 6 step dengan interface depan. Pertama dinyalakan dulu sumbernya atau sumbernya, motor akan berputar dan menunjukkan Lain kurva. adalah kajian untuk yang nomor 3. Ini kita variasikan dulu. Versi PWM bisa diatur pada layar komputer. Dan start up itu bisa kita atur kecepatannya, itu deadline-nya juga kita bisa atur secara langsung. Pertama ini kita memakai metode 6 steps untuk hasil dari keluaran ini seperti ini. Kemudian untuk osiloskopnya seperti ini. Ini hasil Dia tidak akan bersamaan. Coba, dan untuk baterai sudah menyala. Ini juga sudah. Kemudian kita coba dan saya kita adjust kami tidak perubahan, jadi perubahannya itu bisa lebih kecil dan karena itu terlalu rapat ya, kecepatannya terlalu cepat, jadi saya adjust dari sini misalnya. Jadi kita lanjut ke yang kedua. Apa sekarang? SPWM. Yang kedua, yang apa ya? SPWM ya? SPWM ini Oke, ini kita coba yang kedua. Kita run dulu. kita akan data. Nah, nanti interface-nya akan seperti Untuk ini. percobaan yang kedua ini kita akan mengganti metodenya. saat Kita setiap connect. perubahan setiap perubahan kita bisa ganti mode pada bagian kanan sini. Dulu kita ganti mode Ini sebagai SPWM PWM. dan start motor. Kita nyalakan dulu Bagian dinyalakan dulu. dan motornya akan Motor akan berputar. menyala. Ini untuk tampilan grafiknya. Dan ini ada tampilan dari osiloskop. Jadi film itu lebih rapat. Oke, untuk metode belum divariasikan. Ini ketika variasinya kita ganti, Saat diganti itu langsung kurvanya berubah motor akan lebih cepat. dan motor akan berubah lebih cepat dibandingkan saat pertama kali kita melakukan. Tinggal di ini kan? Ada UI. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3 yang SPPWM. Sekarang kita ke percobaan yang ketiga, kita ganti menjadi Kita ganti mode dulu seperti SPPWM. biasa, seperti tadi lah. Connect. Nah, kita mulai connect, kurvanya langsung terlihat di Gak layar. apa-apa nih di start. Iya, baik cepat aja ya record. Ya udah. Oke, kita start motor. Kita nyalakan. Motornya sudah menyala. Motor itu tidak langsung menyala, tapi kita harus menyalakan speednya dulu. Ini untuk Kemudian tampilannya. tampilan Seperti ini. akan berubah terus. Dan untuk dari UI-nya kurvanya seperti akan ini. seperti Aduh, ini. belum variasi, panas banget. Kurvanya seperti ini, saya lihat di layar. Setelah kita meninggal frekuensinya,
ini ketika divariasikan divariasikan bisa dirubah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.